Ya, melanjutkan materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Apa sih itu warga negara dan penduduk? Terus bagaimana caranya mendapatkan status kewarganegaraan khususnya di Indonesia? Mari kita lihat bersama. Yang pertama tentang penduduk itu apa sih? Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan. Seseorang dikatakan sebagai penduduk jika bertempat tinggal dalam waktu yang lama. Yang dimaksud waktu yang lama bisa dibilang seseorang itu tinggal di daerah tersebut ya sekitar 10 tahun lebih. Itu dikatakan sebagai penduduk. Disebut sebagai bukan penduduk jika seseorang itu tinggal hanya untuk sementara waktu, misal karena pekerjaan atau studi kuliah, tinggal di suatu daerah tersebut tidak lebih dari 10 tahun, itu bisa dibilang sebagai bukan penduduk. Ya, jadi secara sederhananya penduduk dikatakan sebagai penduduk itu jika seseorang tersebut tinggal pada waktu yang lama. Dikatakan sebagai bukan penduduk jika hanya tinggal sementara waktu pada wilayah tersebut. Kemudian definisi warga negara oleh para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles. Di sini dia menjelaskan bahwa warga negara merupakan orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara. Yang dimaksud aktif ikut ambil bagian di sini adalah orang tersebut ikut ambil bagian, misalkan ikut dalam menjaga pertahanan dan keamanan, aktif, itu dibilang sebagai warga negara. Kemudian menurut Austin Reni, warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Dan terakhir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara. Ini pengertian tentang warga negara oleh para ahli. Dari pengertian tersebut disimpulkan warga negara bisa disebut sebagai warga negara jika seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing, ya. Sedangkan disebut sebagai bukan warga negara jika seseorang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan. Jadi orang tersebut dibilang sebagai warga negara, di situ tertulis merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Ya, artinya keturunan asing, orang tersebut memiliki orang tua dengan warga negara lain tapi tinggal di Indonesia, jadi disebut sebagai keturunan asing. Nah, sedangkan disebut bukan warga negara jika berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan. Misal ya banyak turis datang ke Indonesia, ya turis-turis yang datang itu karena berdasarkan hukum bukan anggota dari negara Indonesia, maka dibilang sebagai bukan warga negara.
Indonesia. Itu kewarganegaraan itu memiliki dua arti ya, kewarganegaraan itu memiliki dua arti. Yang pertama, arti yuridis, ditandai adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Contoh ikatan hukumnya antara lain ada akte kelahiran, KTP, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Arti yang kedua, secara sosiologis, ditandai adanya ikatan emosional, contoh ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Mengenai status kewarganegaraan, di Indonesia terdapat landasan hukum yang menaungi warga negara, yaitu tercantum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya, jadi Indonesia juga ada landasan hukumnya terkait dengan kewarganegaraan itu sendiri. Asas kewarganegaraan. Perlu kalian ketahui bersama, kewarganegaraan dengan asas kewarganegaraan itu saling berkaitan, tetapi memiliki arti yang berbeda. Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk dalam tanda kutip warga sebuah negara. Jadi bisa dibilang orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Jadi setiap negara itu masing-masing memiliki asas yang berbeda. Ya, asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk warga sebuah negara. Secara umum ada dua asas yang diterapkan oleh suatu negara. Yang pertama ada asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran. Contoh negara yang menganut ada Amerika Serikat. Kemudian ada asas ius sanguinis, ini berdasarkan keturunan atau hukum darah orang tuanya dimanapun ia dilahirkan. Contoh negara yang menganut ada Filipina. Ya, jadi secara umum itu ada dua asas, ya, ada asas ius soli dan ada asas ius sanguinis. Kalau ius soli ini berdasarkan tempat kelahiran. Ya, misalkan warga negara Indonesia lahir di negara Amerika, maka bisa juga disebut sebagai warga negara Amerika karena lahirnya di Amerika. Sedangkan untuk asas ius sanguinis ini berdasarkan keturunan. Jadi mau lahirnya di mana, jika anak tersebut lahir dari orang tua yang menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya. Nah, untuk asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, ini Indonesia menganut 4 asas. Indonesia menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika salah satu orang tuanya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, menurut pernikahan yang sah, ya, pernikahan yang sah yang dicatat oleh hukum, maka orang tersebut atau anak tersebut kelak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi asas ini memberikan ruang
terhadap semua pernikahan campur antara dua negara agar nantinya anak tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia. Nanti caranya bisa mengajukan kewarganegaraan sesuai syarat yang berlaku untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, asas ius soli. Ini berdasarkan tempat dilahirkan dan berlaku terbatas, ya. Catatannya berlaku terbatas hanya pada kewarganegaraan anak-anak. Artinya apa? Jika ada seseorang anak dilahirkan di Indonesia, maka orang tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia suatu saat sesuai dengan keinginannya. Begitu pula dengan pasangan warga negara Indonesia yang mungkin melahirkan di luar negeri, maka berdasarkan kelahirannya anaknya dapat disebut sebagai warga negara asing. Tapi jika nantinya ingin menjadi warga negara Indonesia bisa mengajukan, ya, bisa mengajukan. Ini asas ius soli. Kemudian yang ketiga ada asas tunggal. Asas tunggal ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai dua kewarganegaraan. Jadi ketika nanti anak tersebut sudah dewasa, harus memilih warga negara mana yang diinginkan. Jadi di dalam undang-undang Indonesia itu tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. Bagi Indonesia, nasionalisme seseorang harus ditunjukkan dengan kewarganegaraannya. Kenapa? Ini supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari antara kedua negara. Dan terakhir, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini menyatakan atau menentukan kewarganegaraan ganda hanya bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku di Indonesia pada penjelasan sebelumnya sudah saya sebutkan di Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006. Ya, di situ sudah diatur segala ketentuan tentang status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Masalah status kewarganegaraan. Dalam kenyataannya di lapangan ada banyak terjadi permasalahan terkait dengan status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatrid, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kasusnya contoh, seseorang lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, tetapi lahir di negara asas ius sanguinis. Ya, terus kemudian ada bipatrid, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Contoh, seseorang yang lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis, tetapi lahirnya di negara asas ius soli. Dan terakhir ada multipatrid, seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Jadi untuk orang yang berstatus apatrid itu jika orang tua negaranya menganut asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran, tetapi lahirnya di negara asas ius sanguinis. Jadi misalkan orang tuanya berasal dari Amerika kan menganut asas ius soli, tetapi lahirnya di Filipina. Nah, ini anak tersebut nanti akan memiliki atau dimasukkan ke dalam apatrid. Tapi jika bipatrid, jika anak tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis, tetapi lahirnya di negara asas ius soli. Jadi jika orang tuanya berasal dari Filipina tetapi kemudian lahir di Amerika Serikat,
Nah, maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatriot. Khusus untuk multipatriot ini terjadi umumnya di perbatasan antara dua negara, jadi bisa memiliki lebih. Nah, dalam menangani status kewarganegaraan itu ada dua cara. Yang pertama melalui stelsel pasif. Seseorang dapat secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Yang kedua ada stelsel aktif. Seseorang perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki status kewarganegaraannya. Jadi untuk menangani permasalahan yang sebelumnya, apatrid, bipatriot, dan multipatriot, ada dua cara, bisa melalui stelsel pasif maupun stelsel aktif. Nah, konsekuensi hukum dari diterapkannya stelsel tadi, seseorang memiliki dua hak. Yang pertama ada hak opsi. Hak opsi artinya hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah ke kewarganegaraan tertentu. Ini berlaku dalam stelsel aktif. Contoh, kalau kalian tahu artis Indonesia yang sekarang sudah menjadi warga negara Prancis, yaitu Anggun C. Sasmi. Nah, dia menggunakan hak opsinya untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah menjadi warganegaraan Prancis. Nah, ini berlaku dalam penerapan stelsel aktif. Kemudian ada hak repudiasi, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain, berlaku di dalam stelsel pasif. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, kedua hak ini pernah dilakukan. Untuk hak opsi itu berlaku untuk pada saat itu ya, untuk penduduk Indonesia keturunan Eropa. Ya, untuk penduduk Indonesia keturunan Eropa itu diberlakukan hak opsi untuk memilih kewarganegaraan. Nah, untuk hak repudiasi itu berlaku pada penduduk Indonesia keturunan timur asing, yaitu seperti Cina, Korea, Arab, dan Jepang. Jadi pada saat awal-awal kemerdekaan ya diberlakukan kedua hak ini. Hak opsi berlaku untuk penduduk Indonesia keturunan Eropa, sedangkan hak repudiasi diberlakukan pada penduduk Indonesia keturunan Cina, Korea, Arab, dan Jepang. Hak repudiasi ini juga pernah dilakukan oleh salah satu presiden kita, yaitu almarhum Presiden B.J. Habibie. Beliau pernah ditawari status kewarganegaraan Jerman, tetapi beliau menolak karena beliau sangat cinta tanah air Indonesia. Jadi beliau menggunakan hak repudiasinya untuk menolak status kewarganegaraan Jerman. Ini konsekuensi hukum dari diterapkannya stelsel ya. Ada dua hak, hak opsi dan hak repudiasi. Ya, yang sudah saya bilang di awal tadi, negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sementara mengenai penentuan kewarganegaraan diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di situ menyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan atau
bisa dibilang sebagai naturalisasi ya. Banyak warga negara asing mengajukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, permohonan kewarganegaraan ini diatur di dalam pasal 9. Mari kita lihat bersama apa saja sih syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Syarat menjadi warga negara Indonesia yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah ya. Sudah menikah di sini bukan berarti ketika ada seseorang menikah di umur 14 atau 15 tahun, warga negara asing yang menikah di umur sekian 14 atau 15 tahun terus kemudian mengajukan itu tetap tidak bisa ya. Minimal berusia 18 tahun minimal. Nah, kemudian saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut. Artinya warga negara asing tersebut sudah tinggal di Indonesia paling lama 5 tahun secara terus menerus atau paling singkatnya 10 tahun tidak berturut. Misal warga negara Amerika, dia tinggal di Indonesia 3 tahun terus kemudian pindah kembali lagi ke Amerika, selang 1 tahun kemudian dia datang lagi ke Indonesia tinggal selama 5 tahun kemudian kembali lagi terus kemudian balik lagi. Nah, jika di total kan tidak berturut-turut, jika di total sudah minimal 10 tahun itu jika untuk warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan sudah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun secara berturut-turut atau terus menerus atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani ya. Jika dalam tanda kutip kondisinya disabilitas ya, ini akan tidak diperbolehkan ya. Untuk ini khusus untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia ya, harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jika warga negara asing itu tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang ya tidak bisa, harus mengakui dan hafal juga, menghayati juga makna yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun. Mempunyai pekerjaan tetap ya, harus warga negara asing itu jika ingin menjadi warga negara Indonesia harus mempunyai pekerjaan tetap. Jika tidak, maka akan membebani atau menambah beban Indonesia untuk menghidupinya. Harus memiliki pekerjaan tetap, jika tidak akan hanya menjadi beban saja. Terus kemudian harus membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi cukup rumit syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia karena ya ini diatur supaya warga negara asing juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Jadi tidak hanya karena kepentingan sesaat ya, atau kepentingan individu saja, tapi mereka juga harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai warga negara Indonesia. Itu tadi tentang syarat warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, atau bisa dibilang prosesnya disebut sebagai naturalisasi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih warga negara Indonesia bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ini sudah saya contohkan tadi pada hak opsi ya, hak opsi. Contohnya artis kita Anggun C. Sasmi yang memilih kewarganegaraan Perancis karena mengikuti suaminya ya, ini atas kemauannya sendiri, sehingga otomatis
beliau kehilangan warga negara Indonesia, tetapi beliau masih tetap bisa tinggal di Indonesia, tetap berkunjung di Indonesia, tetap dengan statusnya sudah menjadi warga negara asing, bukan warga negara Indonesia lagi. Kemudian tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Ini umumnya berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda negara ya. Mungkin ayahnya dari Amerika, ibunya dari Indonesia, tapi kemudian anak tersebut ketika dewasa sudah berumur 18 tahun atau lebih tidak memilih salah satu kewarganegaraan ya, maka dari itu secara tidak langsung sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Kemudian bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, dan yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Ya, ini seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi misalkan ya, untuk anak-anak yang studi kuliah di luar negeri, ya mereka tidak akan kehilangan karena mereka statusnya untuk studi. Tetapi jika nanti setelah studinya selesai dan tetap tinggal di negara tersebut tanpa membuat pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka anak tersebut juga akan kehilangan kewarganegaraannya. Ya, itu penjelasan mengenai materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jika masih ada yang bingung dari penjelasan materi saya kali ini, bisa ditanyakan langsung di dalam komentar, nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut. Dan tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu, jangan lupa selalu berdoa supaya pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.